Di bagian sebelumnya terlihat hantu pendendam menyerang mereka berdua. Mereka pun terpojok karena hantu pendendam yang muncul semakin sakti. Terlihat juga bahwa Suki putus asa karena dirinya tak kuat lagi melawan hantu pendendam. Terlihat Xiaofan berusaha mengeluarkan kekuatan sihir tongkat obornya. Dengan seketika hantu pendendam pun berhasil musnah. Tak lama kemudian Biao berhasil menemukan keberadaan Xiaofan dan Biao. Mereka pun langsung membawanya keluar dari tempat ilusi. Akan tetapi rintangan serta tantangan mereka tak hanya sebatas itu. Kemudian mereka dikejutkan dengan gelembung ilusi iblis, di mana jika mereka menyentuhnya maka akan teringat semua kenangan indah dan manis yang sudah dilewati. Sedangkan di sisi lain terlihat Nona Mio bersama Xiang akan menyusul keberadaan Xiaofan di gua kuno Wanfu. Mereka pun khawatir akan keadaan Xiaofan bersama yang lain, serta terlihat Lin Xuan juga akan pergi untuk membantunya. Kembali pada Xiaofan beserta yang lain, terlihat tersenyum menyaksikan kenangan terindah dalam hidupnya. Tak lama kemudian Xiaofan dan Biao pun terjatuh di sebuah tempat, di mana tempat ini disebut sebagai samudra tak berhati. Sedangkan di sisi lain Nona Mio berhasil masuk di dalam gua. Akan tetapi kita pun dilihatkan niat buruk Lin Xuan yang berencana untuk mengambil harta di gua kuno Wanfu. Di sisi lain terlihat penjagayan menyadari bahwa Xiaofan dan Biao sudah sampai di tempat samudra tak berhati. Yang tiba-tiba penjagayan pun menyerang Xiaofan dengan sihir racunnya. Xiaofan berusaha membalas akan tetapi ia tak berdaya, dan terlihat Biao akan dijadikan tumbal untuk menghidupkan kembali Dewa Iblis, di mana dengan satu orang tumbal maka akan terbuka gua tetesan darah yang berada di dalam samudra tak berhati, di mana samudra tak berhati dijaga monster ular hitam yang sangat ganas. Disinilah terlihat penjagayan berniat untuk mengorbankan Biao. Xiaofan yang menyadari ia pun berhasil menghentikan niat penjagayan. Mereka pun selamat. Biao kemudian menjebak penjagayan agar menjadi mangsa monster ular hitam dengan ilmu sihirnya. Ia pun menjadi makanan lezat oleh monster ular hitam. Xiaofan dan Biao terlihat berusaha kabur dari kejaran ular hitam. Ketika menghindar dari serangan, Xiaofan dan Biao dibuat terpental ke dalam samudra tak berhati, yang tiba-tiba terjatuh di sebuah tempat, di mana tempat inilah yang menjadi incaran semua sekte iblis. Biao kemudian memberitahu Xiaofan bahwa mereka sampai di tempat terendah istana bawah tanah. Biao yang menyadari bahwa sudah berada di istana bawah tanah kemudian berusaha membuka sebuah pintu yang diyakini bahwa di balik ruangan terdapat mayat sang tetua hati hitam serta harta peninggalan rahasia tetua hati hitam. Xiaofan kemudian mencoba membuka sebuah pintu dengan sihir pusaka obornya. Akan tetapi hal itu gagal ia lakukan. Biao kemudian menyuruh mencobanya kembali. Kemudian gerbang pintu pun terbuka. Mereka pun berhasil masuk ke dalam gua dan pintu tertutup secara otomatis setelah mereka berhasil masuk. Sedangkan di sisi lain Jingyu bersama yang lainnya belum tersadar dari perangkap ilusi iblis. Xiang tak lama kemudian datang dan langsung menyadarkan mereka dengan ilmu sihir penetral pikiran. Jingyu pun sadar bahwa Xiaofan dan Biao tak bersamanya. Mereka pun mengira bahwa Xiaofan bersama Biao jatuh ke dalam jurang. Nona Mio kemudian menyuruh Xiang agar menggunakan sihir mutiara reinkarnasi untuk membuka jalan masuk agar dapat menyusul Xiaofan dan Biao. Kemudian tibalah mereka di samudra tak berhati, yang tak lama kemudian juga muncul kembali monster ular hitam yang membuat mereka beradu kekuatan.
Sedangkan di tempat lain terlihat Xiaofan dan Biao menelusuri gua tetesan darah. Tak lama kemudian mereka juga melihat mayat sang tetua hati hitam bersama kekasihnya, Nona Jingling. Disinilah terlihat pusaka obor Xiaofan mulai mengeluarkan cahaya. Biao kemudian melihat sebuah kotak kuno milik Nona Jingling. Ternyata di dalam kotak kuno berisikan sebuah lonceng emas. Biao pun membacakan sebuah mantra. Yang tak lama kemudian mereka diperlihatkan tragedi 800 tahun yang silam, di mana mereka menyaksikan tetua hati hitam bersama Nona Jingling sedang bertengkar karena terjadi selisih paham antar keduanya, di mana tetua hati hitam berambisi untuk segera membangkitkan Dewa Iblis, bertujuan memperbudak semua manusia dan menjadi sekte paling kuat di dunia. Karena ambisinya, sang tetua tetap akan membangkitkan Dewa Iblis, meskipun hal itu sangat bahaya untuk dilakukan. Disinilah Nona Jingling sedih karena tak bisa menghentikan ambisi tetua hati hitam. Nona Jingling pun pergi meninggalkannya karena kehadirannya selama 100 tahun tak berarti untuknya. Disinilah tetua hati hitam melakukan ritual pembangkitan Dewa Iblis menggunakan buku langit. Akan tetapi kebangkitan roh Dewa Iblis menginginkan sang tetua untuk dijadikan tumbal kebangkitannya. Disinilah terjadi pertarungan yang tak imbang antara dewa dengan manusia. Sang tetua pun terdesak ketika proses penyerapan untuk dijadikan tumbal oleh roh Dewa Iblis. Tak lama kemudian datanglah Nona Jingling yang bersedia mengorbankan nyawanya untuk dijadikan tumbal demi sang tetua hati hitam dengan mantra kegilaan. Disinilah terlihat penyesalan sang tetua hati hitam yang selalu berambisi untuk menjadi orang paling kuat di dunia. Sang tetua akhirnya memutuskan untuk mati bersama Nona Jingling dan menitipkan mutiara iblis pada monster kelelawar agar diberikan pada salah satu muridnya. Sang tetua sekte hati hitam kemudian menyegel istana bawah tanah selamanya dan melakukan sumpah jika seseorang menemukan mutiara iblis dan membuka kembali istana bawah tanah, maka orang itu harus memenuhi keinginannya. Di sisi lain, Dali menduga bahwa Xiaofan dimakan oleh monster ular hitam. Mereka pun berusaha membunuhnya agar bisa menyelamatkan Xiaofan di dalam perut ular hitam. Tiba-tiba tak disangka di belakang, Master Gui membacakan mantra untuk memasukkan roh ular hitam di dalam katil cahaya. Dali pun terkejut karena di dalam perut ular bukanlah Xiaofan, melainkan Penjagayan. Jingyu kemudian menanyakan pada Penjagayan mengenai keberadaan Xiaofan. Penjagayan menjawab bahwa mereka sudah lama mati tenggelam di samudra tak berhati. Di lain sisi terlihat Master Gui memikirkan rencana agar dapat menuju ke gua tetesan darah yang berada di dalam samudra tak berhati. Sedangkan di sisi lain, Biao menanyakan kepada Xiaofan apakah dirinya mau memenuhi keinginan terakhir tetua sekte hati hitam. Xiaofan pun menjawab bahwa ia tak bisa mengabulkan keinginannya. Tak lama kemudian ketika mereka akan pergi meninggalkan tempat gua tetesan darah dan mengabaikan keinginan tetua hati hitam, tiba-tiba energi pusaka obar Xiaofan tertarik oleh energi tengkorak tetua hati hitam. Sedangkan di sisi lain terlihat Lin Sun dimanfaatkan oleh Penjagayan untuk menjalin kerjasama menuju gua tetesan darah. Karena Lin Sun berambisi untuk mendapatkan harta istana bawah tanah, yang kemudian terlihat ia akan membuka pintu gua tetesan darah, akan tetapi tak mampu membukanya. Sedangkan di sisi lain Dali menyadari bahwa Lin Sun dan Penjagayan tiba-tiba tak berada di tempat.
Mereka pun berusaha mencari keberadaannya. Yang tiba-tiba mereka kemudian melihat sebuah cahaya. Mereka yakin bahwa Lin Sun berada di sana. Setibanya di sana, mereka melihat Lin Sun yang sudah tak berdaya. Jing Yu yang penasaran, ia pun menggabungkan energi sihir untuk membuka pintu menuju gua tetesan darah. Sedangkan Biao sudah tak mampu menahan Xiao Fan lagi. Dan terlihat Jing Yu berhasil membuka pintu menuju gua tetesan darah. Akan tetapi Master Gui tiba-tiba mencuri kesempatan dalam kesempitan, masuk lebih duluan dan langsung menutup pintu gua. Ia pun di dalam menghentikan Biao yang ingin membantu Xiao Fan, di mana Master Gui tetap patuh pada tetua sekte Raja Hantu dengan membiarkan Xiao Fan menjadi tumbal persembahan Dewa Iblis. Biao pun berusaha untuk melawan Master Gui. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia saja karena kesaktian Biao bukanlah tandingan Master Gui. Tak lama kemudian Master Gui terkejut melihat kemampuan Xiao Fan yang berhasil menyerap semua tingkatan buku langit. Disinilah Dewa Iblis bangkit kembali. Biao yang berisi keras menyelamatkan Xiao Fan agar tak menjadi tumbal Dewa Iblis. Akan tetapi Biao ikut terjerat bersama Xiao Fan sebagai tumbal Dewa Iblis. Untungnya Jing Yu bersama yang lain berhasil masuk menyelamatkan Xiao Fan. Jing Yu dan Suki kemudian dibantu Xiang untuk membebaskan Xiao Fan dari jeratan Dewa Iblis. Mereka pun berhasil lepas. Akan tetapi pusaka obor Xiao Fan tak sengaja menyentuh mayat tetua hati hitam. Pusaka obor inilah yang membangkitkan tetua hati hitam. Kemudian tetua hati hitam mengatakan bahwa ia akan memperbaiki kesalahannya dan akan menyegel kembali Dewa Iblis. Akan tetapi serangan tetua hati hitam tak berhasil menyegel Dewa Iblis. Dewa Iblis pun keluar dari gua kuno Wanfu yang akan menjadikan manusia sebagai budak dan tumbalnya. Di sisi lain sang kakak yang mengetahui kebangkitan Dewa Iblis, ia pun berusaha untuk menyegelnya kembali. Karena kekuatan Dewa Iblis sangat kuat, sang kakek memutuskan untuk menyegelnya ke dalam tubuh. Dan terlihat tak lama kemudian sang kakek menjadi patung. Inilah pengorbanan seorang pemimpin demi menyelamatkan manusia di dunia. Dali beserta yang lainnya pun bersedih melihat sang kakek menjadi patung abadi. Oke, bagaimana kisah dan perjalanan mereka selanjutnya akan Mimin bahas di bagian-bagian selanjutnya. Saya Mimin Hasih Film pamit undur diri. Bye bye.